Betul. Sedangkan ini biasanya setelah kita motong bambu, ini hanya terbuang, dibakar paling. Betul, Iya. Karena ini secara ekonomis jauh lebih irit, tapi secara kualitas jauh lebih awet dan jauh lebih aman untuk hewan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel kita Kandang Ternak 93. Oke teman-teman, kali ini kita berada di kandang penggemukan di wilayah Ponorogo. Oke, monggo langsung saja teman-teman kita lihat kambing-kambingnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe nopo niki Pak? Ini kita sedang mulai aktif untuk kegiatan sore, rutinitas sore. Jadi kita bersihkan kandang dan tempat pakannya untuk persiapan memberikan ransum atau comboran sore. Sore. Oh nggih. Ya. Nggih, ngapunten Bapak, ini tadi belum perkenalan. Ya. Nggih, ngapunten, perkenalan dulu monggo Bapak. Iya. Saya Maiful di Kelurahan Pakunden, Ponorogo. Oh ya, siap. Ini kalau boleh tahu niki konsep kandang ini apa Pak? Jadi kita itu secara keseluruhan, saya ingin menciptakan sebuah desa di dalam kota. Jadi ini masuk kecamatan Kota Ponorogo, tapi saya ingin menciptakan sebuah lingkungan yang bernuansa desa di dalam kota ini. Dan salah satu kegiatan kita adalah penyediaan kambing kurban untuk setiap tahunnya. Jadi konsep kita untuk kandang pun kita menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana. Yang bambu kayak Pak, hanya berbahan bambu, tapi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Unik sekali. Jadi maksud saya, kalaupun toh misalnya teman-teman ada yang pengen meniru untuk ternak kambing, sebenarnya dengan biaya dan modal yang sedikit pun sebenarnya bisa. Untuk diaplikasikan. Ya. Ini kalau total Pak, kira-kira habis berapa Pak kalau kandang dari bambu ini? Kalau kandang dari bambu ini sebenarnya kalau bahannya tidak banyak ya biaya. Mungkin yang banyak tenaganya. Oh tenaganya. Biaya untuk tenaganya. Dan kebetulan kan kita kerjakan sendiri, jadi bisa lebih murah. Ini dari rujinya ini kan kecil-kecil Pak. Ini jaminan kuat nggih Pak nggih? Ini lebih kuat daripada bambu yang dibelah. Oh lebih kuat dari bambu. Lebih kuat karena apa? Karena ini terbungkus oleh kulitan bambu secara menyeluruh. Oh, gini. Kalau misalnya bambu yang dibelah kayak begini, itu kan dari sisi depannya. Sedangkan belakangnya sana kan tidak ada kulitnya. Oh, iya. Terus ini kan bulat, jadi relatif aman untuk hewan, untuk kambing. Untuk tulang kulit-kulitnya aman. Misal gosot ngoten niku tidak melukai nggih. Tidak melukai, ya. Kalau ini kapasitas pinten Bapak? Ini kapasitas kandang yang ini kapasitas 54 ekor. 54 ekor. Ya. Ini full nggih 54 nggih. Insyaallah full ya. Kalau untuk ketahanan Pak, kira-kira bisa sampai berapa tahun nggih Pak kalau dari bambu ini? Ini kandang ini kalau bangunan kandangnya yang di atas itu bisa tahan sampai 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Iya, baru saya ganti ini setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau yang sekatan-sekatan kamar-kamar untuk kambing ini malah belum pernah saya ganti. Yang sekatan yang ini ya, Pak? Yang ini sudah sekitar 13-an tahun. 13 tahun? Iya. Berarti jenengan mulai ternak penggemukan ini nggih sampun doang berarti Pak? Ini yang kandang ini mulai sekitar 2010 kalau nggak salah. 2010. Sebelumnya di kandang yang sebelah sana itu mulai 2007. Oh, dari 2007. Ya. Kalau yang bambu-bambu kecil niki juga nggih dari
10 Iya. tahun yang lalu. Sudah 13-an tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Iya. Berarti sekali bikin kandang sudah tidak mengeluarkan modal lagi ya Pak, berarti Pak? Ya paling Perawat inten ya maintenance. tambal sulam Tambal ya sulam. beberapa. Jadi misalnya sebelum isi kita cek sampai ke detail-detailnya. Nggih. Kalaupun misalnya ada yang ganti ya sebagian kecil Bagian sekali. kecil. Iya. Jadi untuk keseluruhan insya Allah aman sampai 13 tahun nih Pak. Sampai sekarang Iya, nyatanya sampai sekarang nyatanya masih Iya, aman iya. gitu. Sampai sekarang nyatanya masih berdiri kokoh. Iya. Kalau bawah-bawahnya gini, ini tingginya berapa Pak? Ini kalau tingginya kok sekitar 70-an. 70-an lah. 70-an. 70-an. Supaya supaya mudah untuk ngambil kotoran gitu Pak. Iya, supaya mudah kotoran dan akhirnya jarak antara kotoran yang di bawah dengan hewan tidak terlalu dekat. Oh, Iya, gitu. karena itu kotoran yang bertumpuk akan menimbulkan gas Nggih. dan gas itu kalau terlalu dekat dengan hewan kan berpengaruh pada kesehatan hewan. Oh, nggih. Terus kita pasang pembatas seperti ini supaya kotoran tidak terlalu banyak yang ke jalan sini Nggih. yang nanti akibatnya bisa bercampur dengan pakan-pakan yang jatuh. Oh, Nah, kalau begini kan kotoran khusus kotoran dan pakan-pakan yang kececeran jatuh nanti bisa kita kasihkan lagi, Oh, ya kita naikkan iya. lagi. bentar. Ya. Berarti tidak sia-sia nggih Pak. Tidak sia-sia. Insya Allah yang terbuang itu hanya minim sekali. Hanya minim sekali. Ya, hampir-hampir tidak ada. Oh, gitu. Berarti ini kalau khusus berarti kandangnya jenengan ini kan kandang khusus untuk penggemukan gitu Pak. Ya, Berarti ini ukurannya sekatnya ini berapa Pak? 60-an atau berapa? ini sekitar 75. 75 gitu. Kalau ke belakangnya sana itu sekitar 1,25 meter. 1 meter 25. Iya. Kalau penggemukan berarti memang dibikin kecil gitu Pak. Iya. Oh, Kalau untuk kambing Jawa penggemukan itu memang saya kira ukuran segini sudah cukup. sudah ya. cukup gitu. Sudah cukup. Jadi untuk kambing yang ukuran kecil atau ukuran kambing yang besar insya Allah sudah cukup. Selama ini kita tidak ada masalah dengan ukuran ini. Oh, nggih. Ini jadi kandang di sini tuh low budget gitu Pak. Iya. Sangat murah dan Nah. menghasilkan jutaan rupiah. Dan ini pun ya tempat pakan ini yang kita bikin ini kan dari bahan talang karet itu. Oh, ini nggih Ya, karet-karet Ya, dan ini kita cukup Iya. hanya kita gapit dengan dengan bambu, bambu nggih, Pak? juga. Oh, nggih. Berarti ini full bambu, nggih. Full bambu. Iya. Kalau dilihat memang bener teman-teman. Jadi mulai dari geladakan sampai cagak sampai tempat pakan itu semuanya menggunakan bambu. Iya. Yang tidak menggunakan bambu hanya palung pakannya Pak, nggih. Iya. Palung pakannya ini menggunakan talang yang digendeng itu loh. Iya. Yang bahan karet bukan yang seng ya. Yang bahan karet nggih. Iya. Nggih, karena memang kalau nanti ada sobek dan sebagainya enak menggantinya Pak nggih. Iya, betul. Oh. Dan tahan terhadap air karena ini kan selalu kena air campuran. Oh, nggih. Nah, kalau dari kayu kan nggak kuat. Nah, Iya, Bang busuk nggih Pak. busuk ya. Awetnya lebih awet ini. Iya. Awet lebih awet dan lebih murah. Jauh lebih murah. Ini ya kalau kita hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah 9 atau 10 untuk satu kamar. Kalau misalnya kandang ini kita hitung ada kapasitas 54 Nggih, kamar. nggih. Nah, untuk kambing itu berarti kan membutuhkan sekitar 550-an. Iya, Bambu ruji ini. ya, Ya. bambu. Kalau seandainya kita itu bikin bambu yang dibelah kayak begini, ini sudah habis berapa bambu? Iya, betul. Sedangkan ini biasanya setelah kita motong bambu, ini hanya terbuang, dibakar Nggih, paling. betul, nggih. Iya. Karena nggih. Nah, ini secara ekonomis jauh lebih irit, tapi secara kualitas jauh lebih awet dan jauh lebih aman untuk hewan. Oh iya, betul Pak nggih. Iya. Misal pun potong bambu satu nggih Pak. Iya. Itu sudah bisa menjadi satu plong. Sudah nggih, menjadi satu plong, satu betul kamar. ya. Paling bisa lebih. Lah nggih. Mulai dari pohon yang besarnya ini nanti ranting-rantingnya juga ini dipotong dijadikan pagar. Sangat. Jadi yang tidak terambil mungkin hanya daun. hanya daunnya gitu. Daun pun kalau kambingnya mau bisa dikasihkan. Daun pernah kita kasihkan pada saat itu kita sedang betul-betul kekurangan pakan hijauan Nggih. dan akhirnya saya manfaatkan untuk pakan. Kita fermentasi. Purun gitu Pak. Mau dan bagus.
Berarti sama sekali tidak ada yang terbuang lagi. Hebat. Ini apa ide baru teman-teman. Jadi teman-teman misal mau usaha tidak memerlukan biaya yang memang wah. Iya. Cuman kalau belanjanya Pak nggih, kalau belanja kambing itu rata-rata sudah sesuai pasar nggih kalau kambingnya itu. Kalau jadi kandang saya sengaja memang mendesain kandang seperti ini, satu memang untuk menekan biaya, yang kedua supaya teman-teman yang ingin memulai usaha di bidang ternak, budidaya kambing dan ternak itu ada pilihan lah, ada opsi untuk biaya pakan yang murah, biaya kandang yang murah. Ya. Karena biasanya kandang-kandang yang semi modern atau semi intensif peternakan itu biasanya kan dari kayu dengan harga yang sangat mahal, dari biaya yang sangat banyak. Lah, sebenarnya dengan begini pun bisa sebenarnya. Iya, betul Pak. Ini sangat-sangat sangat apa ya? Kalau orang-orang di luar mungkin seperti ini loh Pak, yang saya kagum itu mungkin tidak terpakai. Kalau berpikir pun tidak, terpikirkan pun tidak. Tapi kalau di tangan-tangan kata jenengan itu yang kreatif itu sangat berguna sekali, bahkan awetnya itu sampai belasan tahun teman-teman. Iya. Gitu. Jadi kalau gendeng ini tidak pakai espes gitu Pak? Ya, ini kita sekarang itu kan rumah-rumah lama itu biasanya kalau dibangun baru dipugar atau diganti rumah, itu biasanya kan gendeng-gendeng yang lama itu kan tidak terpakai. Nah itu biasanya kalau ada yang mau beli itu ya sudah syukur. Oh. Jadi bukan hanya murah, ada yang mau beli itu udah bersyukur gitu. Nah, itu kita beli dari bekas-bekas rumah yang dibongkar yang lama-lama, kita akhirnya kita manfaatkan. Oh. Nggak masalah, kita tata yang rapi juga nggak bocor. Ini kalau dulu Pak, dulu itu modal pembuatan kandang itu sampai kisaran berapa Pak? Siapa tahu nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ide jenengan kata seperti ini, nanti biar misal spekulasi itu cocok sama angan-angan maksudnya. Kalau kandang saya kira saya tidak bisa menghitung tenaga ya, karena tenaga lebih banyak saya sendiri yang melakukan. Saya kira kalau kandang untuk kapasitas sekian ini sekitar 15 atau 20 juta insya Allah cukup. Sudah cukup ya? Termasuk gendeng, termasuk cor ya Bapak. Termasuk kan cor juga tidak terlalu perlu kuat sekali karena ini kan tidak berhubungan langsung dengan hewannya. Oh iya, hanya untuk pengerasan lantai saja kan. Nah, supaya pembersihannya juga enak. Ya, lebih gampang itu saja. Oke. Sebelumnya terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga informasi dari jenengan ataupun ide-ide kreatif dari jenengan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mau berternak khususnya di kambing. Terima kasih Bapak. Sama-sama bagi teman-teman yang ingin memulai usaha kambing, tidak usah ada khawatir, tidak usah ragu-ragu karena peluang untuk itu masih sangat terbuka, kebutuhan masih sangat banyak sekali untuk bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan di bidang kambing. Oh iya, siap. Terima kasih Bapak atas motivasinya dan juga masukannya. Semoga kelak kambing-kambingnya sehat. Amin. Jualannya juga lancar. Amin. Cukup sekian informasi dari Pak Maipul. Semoga bisa menginspirasi dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton channel ini. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.